God Lovers, biarlah pagi hari ini kita mau mengucap syukur atas kebaikan dan pernyataan Tuhan untuk hidup kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh Tuhan, hatiku bersuka karena kebaikan-Mu, karena penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih mulia. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven bersama saya Pastor Rago Lewi. Dan hari ini saya mau bicara tentang sesuatu yang mungkin bukan kontroversial, tapi judulnya agak menarik perhatian. Yang judulnya salah boleh, bodoh jangan. Amsal 3 ayat 1-2 versi BMK mengatakan, janganlah lupa akan apa yang telah kuajarkan kepadamu anakku. Ingatlah selalu akan perintahku, sepanjang umurmu dan sejahtera hidupmu. Salomo mungkin adalah pribadi yang paling saya sering tanya soal hikmat kehidupan, karena saya percaya bahwa dia adalah salah satu pria yang paling berhikmat yang pernah ada di seluruh dunia ini. Dan tentu kita perlu belajar. Keinginan kita untuk belajar dari hikmat dia juga menentukan sebenarnya kehidupan itu seperti apa. Saudara tahu gak bahwa kita ini makhluk yang sering salah. Bahkan ada ekspresi bilang kita ini gudangnya salah. Betul, tetapi tidak semua salah kita lakukan. Karena ada salah-salah yang harus kita pelajari sendiri, ada salah yang kita bisa belajar dari orang lain.
Nah, makanya ada sebuah pertanyaan yang ingin saya ajukan untuk kita bisa pikirkan sama-sama. Apakah kita harus selalu jatuh untuk bisa belajar? Apakah harus kita patah dulu untuk kita bisa belajar? Apakah saudara harus bangkrut dulu untuk bisa lebih berhati-hati? Apakah saudara harus ditipu dulu untuk menyadari bahwa enggak semua orang memang punya niat baik pada saudara? Apakah saudara itu harus banyak hutang dulu agar saudara terima pelajaran dari Tuhan untuk bisa mengatur keuanganmu dengan lebih baik? Saya nggak yakin saudara harus alamin semua itu. Tentu saudara gini, berbuat salah tuh nggak apa-apa saudara. Para pebisnis yang bilang untuk dia berhasil dia harus bangkrut dulu. Ada orang-orang yang harus belajar keuangan karena dia gagal dulu ngatur keuangannya. Ada orang harus ditipu dulu untuk dia bisa lebih bijak dalam mengelola kehidupannya. Itu semua benar saudara. Tentu itu semua nggak mudah. Tapi itu bisa saja terjadi. Saudara, explore kehidupan itu tidak pernah salah. Saya sendiri secara personal menemukan banyak pembelajaran kehidupan saat saya melakukan kesalahan. Tapi nggak cuma sampai pada waktu saya melakukan kesalahan. Saya belajar pada waktu saya belajar dari kesalahan. Jadi nggak cuma salah, tapi harus dipelajarin saudara. Nah, kita bisa belajar dari manapun. Tapi saudara setujukah dengan saya bahwa kita nggak perlu kena drugs dulu untuk bilang bahwa narkoba itu jelek? Saya ulang, kita tidak perlu kena drugs dulu untuk bilang bahwa terperangkap narkoba itu jelek. Kita nggak perlu kanker dulu untuk tahu kanker itu jelek. Kita nggak perlu leukemia dulu untuk tahu bahwa leukemia itu mahal, saudara. Perempuan nggak perlu hamil duluan untuk tahu bahwa jadi single mother itu sulit. Ada orang yang belajar dari pengalamannya. Tapi kita juga perlu ngerti bahwa kita juga bisa belajar dari pengalaman orang lain, saudara. Saya menemukan bahwa jika saudara lihat bahwa Ishak putranya Abraham adalah salah satu orang yang belajar dari kesalahan orang lain. Ishak adalah salah satu di antara patriark Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara bisa notice bahwa hidupnya lebih nggak ada beban, hidupnya lebih mudah dibanding ayahnya dan bahkan dibanding anaknya. Semua itu terjadi karena dia itu belajar dari ayahnya. Jika saudara tahu bahwa Ishak hanya menggali sumur yang Abraham sudah buat, saudara. Ishak hanya menggali sumur, mentrace kembali apa yang Abraham jalani, saudara. Sehingga saudara lihat bahwa hidupnya lebih tidak sesulit Abraham. Ishak tidak berperang, Abraham yang berperang. Nah, ini tentu itu ada kelemahannya sendiri. Tapi kita di sini bisa lihat bahwa kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Bagi teman-teman muda, kamu bisa belajar dari pengalaman orang-orang lebih senior dari kamu. Yang gerak-geriknya kamu bisa perhatiin. Yang mereka sudah ada di hidup yang kamu inginkan. Kamu bisa belajar dan bertanya dari mereka. Nah, kenapa? Karena orang pintar belajar dari pengalaman, tapi orang bijak belajar dari pengalaman orang lain. Kadang kalau mau kita jujur buka mata. Ada orang-orang di sekitar kita yang bisa kita pelajari. Ada cerita orang lain yang bisa saya pakai untuk mengajar, saudara. Saya pernah pakai cerita orang yang pernah depresi, tapi akhirnya Tuhan pulihkan. Saya pakai cerita itu untuk memberkati banyak orang. Kenapa? Karena saya nggak pernah depresi, saudara. Saya tidak tertarik untuk mengalaminya, saudara. Saya harap saya bisa dicerna di sini, saudara. Kita nggak perlu ngalamin dulu. Nah, kadang saya juga dengar khotbah dari orang lain, saya terinspirasi dan saya coba dari khotbah Dede, saya buat sesuatu lagi. Ada suara-suara orang lain di sekitar saya yang saya bisa pelajarin agar kejatuhan mereka tidak perlu jadi kejatuhan saya. Bahkan di momen dimana saya lihat bahan orang lain, bahan khotbah orang lain, untuk saya pelajarin, saya hidupin. Nah, mungkin ada orang nanya, loh kok nggak original? Lihat, saya di sini bukan untuk pamer kreativitas, saudara. Saya mau bantu orang. Saya lihat bahan orang, saya modifikasi, saya pelajarin, saya doakan, saya hidupin dulu, saya jadikan itu milik saya, sehingga akhirnya malah end up saya jadi punya sesuatu yang original, saudara. Nah, sebenarnya saudara tahu gak, kita bisa belajar dari mana saja. Hanya ego saja, kita saja yang bikin kita gak suka belajar. Gereja ini bisa belajar dari gereja yang lain. Kita bisa lihat-lihat dari tempat yang lain. Kita bisa belajar. Tentu gak berarti kita harus ngikutin, tetapi minimal kita bisa belajar, saudara. Resource bagi teman-teman yang muda yang belajar melayani, saya mau kasih tahu, resource sumber daya di Google banyak banget. Beda bahasa bisa nambah resource. Nggak selalu perlu untuk langsung keluar negeri atau harus jatuh bangun dulu, nggak perlu. Gini, kalau ada pengalaman orang lain yang baik bisa jadi pelajaran buat kita dan menguntungkan, apa salahnya kita ambil, saudara? Tidak apa-apa jatuh bangun mencoba sesuatu dalam kehidupan. Saya percaya bahwa kesalahan kita pun bisa jadi kebaikan saat kau berikan tangan Tuhan.
Ya tapi saya juga selalu bilang, jangan sampai lakukan hal-hal yang bikin kita punya permanent damage di hidup kita, saudara. Makanya saya selalu bilang, salah boleh, tapi jangan sampai kita jadi bodoh. Nggak apa-apa untuk bikin salah, tapi nggak semua kesalahan itu nggak apa-apa. It's okay to make mistakes, but not all mistakes deserve your okays. Saya berharap teman-teman yang muda dan siapapun Anda semua di sini, semakin Anda punya hikmat, semakin Anda punya pengertian untuk menyadari resiko mana yang bisa saudara ambil, kesalahan mana yang saudara nggak perlu lakukan karena dampaknya terlalu besar. Contoh kesalahan-kesalahan tidak perlu saudara lakukan. Saudara tidak perlu untuk selingkuh untuk tahu itu menghancurkan pernikahan. Saudara nggak perlu hamilin anak orang untuk tahu bahwa punya anak itu sulit. Saudara nggak perlu korup untuk tahu bahwa koruptor itu pasti masuk penjara. Banyak saudara, hal-hal saudara tidak perlu lakukan. Saya berharap saudara bisa punya hikmat untuk tidak melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, biarlah anak-anak-Mu diberikan hikmat untuk bisa mengetahui apa yang penting bagi mereka, sehingga mereka bisa hidup sesuai dan mereka bisa tetap belajar dari pengalaman dan belajar dari pengalaman orang lain, belajar juga dari tokoh-tokoh di Alkitab, Tuhan. Terima kasih Bapak, biar pembelajaran ini menyegarkan mereka dan menginspirasi mereka. Di dalam Yesus, amin. Oke, bagi God's lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.